Ini jaksa jadi tersangka karena gelapkan uang eksekusi di kasus robot trading Fahrenheit. Si lawyer ini merayu jaksa untuk bermain. Lawyer itu sudah mendapatkan success fee yang lumayan sekitar 30%. Ngapain pengangguran banget gitu loh. Yang kita lawan adalah kejaksaan. Di situ ada terdakwanya seorang jaksa. Kalau kita terlalu buka-bukaan seperti ini kan lebih baik nanti fakta itu akan dibongkar di persidangan. Itu pesan dari lawyernya. Lawyernya nggak berani datang ke sini. Tapi kenapa Mas Roy berani? Sindikat ini bermain tuh nggak cuma di kasus robot trading, di setiap kasus investasi bodong yang udah seperti itu tuh sudah kayak ini barang enak ini kan. Dalam proses pencairan dana korban ini banyak terjadi potensi-potensi penggelapan. Ya, ini adalah video yang kita lagi lihat nih, jaksa jadi tersangka karena gelapkan uang eksekusi di kasus robot trading Fahrenheit. Satu lagi, pengacara disangka tilep barbuk 23 miliar bersama jaksa. Nah, ini videonya, ada penangkapannya. Ini yang baju merah nih berarti pengacara ya? Iya, pengacaranya. Kalau tadi sebelumnya jaksanya ya, ditangkap ya. Nah, ini ada beritanya nih. Ex-jaksa Kejari Jakbar, Jakarta Barat berarti ya? Jakarta Barat. Tilep barbuk robot trading Fahrenheit 11 miliar, 11,5 miliar. Yang harusnya itu adalah uang untuk dikembalikan ke korban. Ke korban ya. Tapi ini ditilep oleh jaksa. Tapi yang ditangkap bukan hanya jaksa, tapi hanya pengacara juga. Pengacaranya juga. Oke, dan selamat sore ya, selamat siang ya kan. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya ya, atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PAN di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ini ada Mas Roy Sakti, ketemu lagi kita. Halo. Setelah sekian sekalinya ya. Wah, udah berkali-kali lah. Ya. Kita tidak mau membahas soal Code Blue atau bahas soal... Udah, nggak usah lah. Itu biarkan urusannya... Skincare bukan ini. Urusannya mereka lah. Ini ada yang lebih tinggi lagi nilainya. Yang lebih tinggi lagi. 11,5 miliar ya yang harusnya jadi uang yang dikembalikan korban, tapi ditilep oleh jaksa. Jaksa dan pengacara. Ya. Tapi apa yang informasi yang mau diberikan di sini apa sebetulnya? Jadi saya ini kan istilahnya mengawal kasus robot trading itu dari... Fahrenheit ya? Nggak Fahrenheit, semua Fahrenheit. Jadi kita kan pernah podcast di sini kurang lebih 2 tahun yang lalu itu memperjuangkan bagaimana caranya uang kembali. Uang itu kembali. Uang korban ya. Dan akhirnya perjuangan kita itu membuahkan hasil. Putusan pertama kali uang kembali ke korban itu di kasus Fahrenheit. Iya. Nah, itu kan menjadi sebuah kebanggaan dong. Betul. Saya juga lawyernya kan Okta itu karena lawyer pertama yang menembus, karena selama ini selama ini kasus-kasus investasi bodong uang itu asal disita negara. Iya, nggak balik ya kan. Nggak balik. Nah, itu kan sebagai kebanggaan. Tapi dalam perjalanannya ini ternyata bukan akhir dari masalah. Jadi putusan ini menimbulkan masalah baru. Masalah barunya adalah untuk melakukan eksekusi dan pembagian uang ke korban. Itu kita menemui kendala. Nomor 1 adalah ada yang kalau yang dapatnya uang cash gampang. Nah, kemudian ada juga yang asetnya properti itu yang susah, harus dijual apa segala. Nah, kemudian kendali kunci eksekutor dari putusan ini adalah di jaksa. Nah, akhirnya jadi kan jaksa yang bisa mengeluarkan atau yang bisa memberikan perintah itu di untuk jaksa. Uang ini dikembalikan ke korban, jaksa ya. Nah, maka dari itulah kalau berdasarkan berita yang beredar, ini kan ceritanya lawyer ini yang berinisiasi untuk bermain. Ya, pokoknya yang dengar beritanya adalah si lawyer ini merayu jaksa, merayu jaksa untuk bermain, ya. Padahal kalau ya sekarang logikanya ya, ngapain lawyer ini ngerayu jaksa? Lawyer itu sudah mendapatkan success fee yang lumayan sekitar 30%. Udah success fee sebagai iya kan? Masih ahli kan? Ya. Nah, ngapain dia masih ngerayu jaksa? Nah, kan kok pengangguran banget gitu loh kalau kita berbicara secara logika ya. Nah, yang terjadi di lapangan sebenarnya adalah jaksanya ini yang menyandra kasus. Karena jaksa ini kan sebetulnya memang dia yang harus dan punya hak untuk mengeluarkan uang-uang ini kan? Untuk membagikan pada korban. Ya, sekarang kan sebagai seorang jaksa, dia pegang kunci kasus ini uang ratusan miliar
ya kan dia kan berpikir masa saya cuma ngasih doang, nggak cuma numpang lewat. Tapi kan memang seharusnya begitu kan? Nah, harusnya begitu. Ya, tugas dia kan. Iya, tugas dia mulia, tapi kan kenyataannya dan inilah juga yang terjadi tidak hanya di kasus. Jadi kasus Fahrenheit itu adalah kalau menurut dari yang saya dengar ya dan apa yang tahu adalah ya jaksa itu menyandra. Ini pokoknya lu buat gue sekian ya. Kalau enggak gue nggak bisa keluarin. Kasarannya seperti itu. Ini kata siapa nih? Itu berdasarkan cerita-cerita yang ada. Oke. Ya. Nah, sedang di pihak lawyer, ya sekarang kita berbicara POV-nya di pihak lawyer. Lawyer ini kan mengetuai paguyuban yang membernya ratusan nih, ya kan? Membernya ini kan tiap hari kan nerorin kita-kita mana ini. Duit gue mana nih? duit gue? Balikin. Nah, sedang jaksanya ya biasanya mereka itu mempersulit. Kamu harus ngumpulin data ini. Data ini, ya kan, kurang datanya ini, pokoknya kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu kan. Nah, ciri khasnya kita seperti itu. Akhirnya kan negosiasi, ya kan. Gimana Pak? Nah, gimana ya? Akhirnya kan ya minta, kan nggak mungkin ketika jaksa itu minta, buat gua 1 miliar, misalnya 10 miliar. Kan nggak mungkin lawyer ini akan ngomong ke ratusan member, jaksa minta ya, kan nggak mungkin juga seperti itu. Iya. Nah, akhirnya kan karena ini juga kasus pertama, nah ada kebanggaan bagi Pak Lawyer Okta ini untuk bisa memenangkan kasus, ya akhirnya dia melakukan bypass. Artinya kan, ya udah dia bikin disepakatin, ya kan. Nah tapi dia ada pegangan, jadi kan yang dibagikan itu kan kalau nggak salah 38 miliar, itu ada surat dari jaksa bahwa yang dicairkan itu adalah 38 miliar, dan 38 miliar itulah sudah disebar ke korban. Itu udah keluar tuh? Udah keluar, udah selesai. Pak Okta juga sudah mendapatkan sukses fee. 30%? Ya, sukses fee, kurang lebih 30% itu kan. 9 miliar lebih ya? Sekitar seperti itu. Nah, pertanyaannya kan kemudian, kenapa kasus ini terbongkar, ya? Karena ada pihak dari paguyuban yang nggak terima gitu kan, tahu kan, akhirnya kan melapor dan ditindaklanjuti dan dibongkar. Nah, ternyata seharusnya yang cair itu sekitar berapa? 60 miliar ya? Ya sekitar 60 miliar. Kemudian ini 11 miliar nih kalau nggak salah ya, yang setengah ditransfer ke rekening dan ternyata itu, jadi kalau berdasarkan pengakuan Pak Okta sama saya, dia transfer rekening itu atas perintah jaksa karena dianggap ini adalah untuk paguyuban yang di Bali, itu yang ditinggal di. Oke, jadi menurut Okta 6,5 miliar ditransfer ke jaksa. Untuk paguyuban di Bali. Ya, ngomongnya begitu. Itu bukti chat apa kayak telepon lisan apa? Nah, itu kurang tahu aku. Itu biar itu kan kita nggak komunikasi ya. Nah, tapi itu berdasarkan itu kan ternyata transfernya itu ke rekening istrinya jaksa. Oke, itu aja sudah menyalahi aturan ya. Nah, yang 6 miliar yang separuhnya lagi. Ini benar ke istri jaksa nih. Kalau berdasarkan berita di istri jaksa. Berdasarkan berita, oke. Ya. Nah, kemudian yang separuhnya itu ditarik cash sama Pak Okta. Oke, sisanya lagi. Ya. Nah, ditarik cash sama Okta. Berdasarkan pengakuan Pak Okta, uang itu diserahkan ke jaksa. Bukan buat Okta? Bukan, tapi kalau berdasarkan laporan bahwa ini digunakan, jadi kalau berdasarkan laporan di kejaksaan yang dipublish, bahwa ini diambil sama Pak Okta dengan beberapa rekannya. Oh, jadi belah-belahan. Belah-belahan, padahal ini semua diberikan ke jaksa. Nah, masalah ini benar apa enggak kan pembuktiannya di pengadilan. Betul. Sebenarnya saya itu udah ngajak penasihat hukumnya Pak Okta. Cuman kan serba salahnya adalah yang kita lawan adalah kejaksaan, yang juga di situ ada terdakwanya seorang jaksa. Kalau kita terlalu buka-bukaan seperti ini kan kita fakta lebih baik nanti bukti persidangan itu fakta itu akan dibongkar di persidangan, jadi secara terbuka. Itu pesan dari lawyernya. Lawyernya nggak berani datang ke sini. Tapi kenapa Mas Roy berani? Ya kan saya bukan lawyer. Nggak ada kepentingan ya. Gue kan nggak ada kepentingan. Nah, lawyer paguyuban yang lain pun saya ajak ke sini pun juga takut. Kenapa? Karena kan sekarang ini kita ini kan sedang mengawal kasus robot trading yang lain juga. Ada juga Net89 yang ngadu ke saya kemarin nih. Net89, DNA Pro, Evotrade. Dan rata-rata mereka ini mengalami kendala yang sama, dipersulit oleh jaksa. Dipersulit, kurang apa, dan ada indikasi ya jaksa ini mulai membuat kayak semacam sindikat
dia mengarahkan ke paguyuban tertentu yang mungkin kemungkinan dia sudah ada deal-deal dengan paguyuban itu. Gitu loh. Ini kan dugaan. Dugaan indikasinya seperti kan? itu. Ya. Tapi yang saya alamin ketika saya membantu Pak, kebetulan kan yang kasus robot trading Evo Trade itu kan saya turut terlibat membantu karena posisinya di Malang. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa paguyuban itu dipersulit. Emang paguyuban dipersulit gitu. Sangat Ada dipersulit kecenderungan gitu. itu. Kecenderungan dipersulit dan mengarahkan ke paguyuban lain yang mungkin indikasinya ada kong kali kong lah di situ. Oke, jadi kalau yang lain lebih cenderung dipermudah. Iya, karena jadi apa kita nggak tahu. Jadi selalu ya? begini, selalu jawabannya jaksa. Jadi ini data ini lebih baik coba gabung dengan paguyuban ini gitu, diarahkan ke. Oh ya, paguyuban dengan kuasa hukum yang lain. Ya, gitu ya. Ini kayaknya lebih mudah karena ada tanda kutip mungkin diduga gitu. Ya, dugaan ada sindikat. Dan ini sindikat ini bermain tuh nggak cuma di kasus robot trading, di setiap kasus investasi bodong yang ada seperti itu tuh sudah kayak ini barang enak ini kan. Oke. Nah. Tapi ini kan adalah juga belum bisa dibuktikan. Ya, ini kan katanya kita, versi pengacara. Ya. Pengacara yang sekarang juga lagi ditahan ya. Tahan. Nah, pertanyaannya begini, apakah Pak Okta bersalah ya kan? Ada kesalahan prosedur karena kan bagaimanapun juga yang ngambil duit cash itu bukan Pak Okta, dia ya. Jadi ya mau nggak mau secara ya memang hukum dia yang ngambil, dia narik secara hukum mungkin ada kesalahan. Nah, tapi nanti kan biar pembelaan itu dibuktikan di dalam persidangan. Ya kan mungkin telepon itu juga kan bisa ditarik datanya, bisa ada ditarik, pembicaraan WhatsApp atau message mungkin bisa itu dilihat. Bisa. Ya. Nah, tapi kan yang perlu kita concernkan bahwa sekarang ini juga di kejaksanya ini menjadi atensi kejaksaan bahwa tolong diatensi, ini kan kayak seperti DNA Pro dan 89 ini tersendat ini kenapa gitu loh. Kok dipersulit, Bung, padahal sudah pelakunya lu sudah bebas. Ya, pelakunya udah bebas. Uangnya sudah ada, tinggal dibagi loh. Iya. Tapi kita percayakan kepada kejaksaan bahwa kejaksaan ini bisa tegak lurus ya dalam menangani kasus-kasus robot trading ini. Dan kalau memang ternyata dugaan yang tadi dibilang sama Om Roy itu juga ternyata ada benar, itu kita bicara bukan kejaksaannya, tapi oknum-oknumnya. Oknum-oknumnya. Ya, kalau itu benar ya kan. Jadi ya kalaupun ada oknum tolong dibereskan. Kita percaya pasti ya dengan ditangkapnya jaksa ini aja kan berarti kan ada satu masalah. Sama Om Roy juga. Apa yang kita lakukan lu juga ada yang membuahkan hasil nih. Ya, jadi baru kan kita dihubungi sama korban Jomingo, ternyata uangnya kembali nih. Iya. Alhamdulillah, kemarin pada setengah sama Koro sama Uya juga. Jadi kan tahun lalu itu kasus tahun 2023, berarti 2 tahun. 2 tahun yang lalu juga ini semua ya ramenya ya kan. 2 tahun yang lalu kasus Jomingo itu ketika kita ungkap dan scam ya kan. Nah, ternyata ada pelaku yang berhasil ditangkap. Iya. Jadi ini kan kasus penjualan barang-barang elektronik. Semua jadi, tapi bukan pelaku utama. Iya. Jadi pelaku utama. Jadi sekarang ini di Indonesia ini pelaku utama scammer itu kebanyakan sindikat orang-orang Cina daratan. Masih bebas tuh. Masih bebas tuh. Jadi caranya adalah orang-orang Cina daratan ini ngajak orang pribumi, orang Indonesia untuk bekerja sama. Dia jadi leader-leadernya kali ya. Jadi apa ya? Kayak frontman-nya lah. Iya. Jadi direktur apa segala. Nah, pada kasus Jomingo itu yang ketangkap adalah yang frontman-nya ini. Iya. Nah, ketika ditangkap dananya masih ada, walaupun nggak banyak, sekitar antara 1 sampai 2 miliar. Iya. Dan akhirnya kasus ini diselesaikan dengan restoratif justice di Polda Metro Jaya. Oke. Jadi sepakat uang ini dibagikan ke korban, ya akhirnya tidak berlanjut untuk ke kejaksaan. Ya. Tidak P21. Jadi kan sebenarnya kan satu wujud yang win-win solution ya. Walaupun, iya. Dan itu mungkin sebagai bentuk bahwa udah daripada gua kasusnya lama belum tentu uang balik. Iya. Sebenarnya kadang-kadang korban itu sebenarnya nggak kepingin pelaku itu nggak ada dendam pribadi. Yang penting uang balik. Uangnya balik berapapun kembali lah. Iya. Itu kasus 1 in a million itu. Karena kasus-kasus aplikasi serupa tuh biasanya endingnya itu pelakunya udah nggak ketangkap apa segala. Ini kan ya pas kita patut appreciate dari Polda Metro Jaya. Iya, Polda Metro Jaya. Ya, keren tuh, ya kan? Keren, jadi bisa dia cepat tanggap dan kemudian bisa menyelesaikan restoratif justice. Nah, ini harusnya yang dicontoh. Nah, ini kan benar. Dan kan ini kan pelaku juga istilahnya korban juga mendapatkan walaupun nggak full kan namanya juga penipuan ya. Pelaku juga sudah sama-sama win-win solution.
Cuman hal kayak gini nih ya jangan diharapkan setiap kasus akan seperti ini. Iya, ini keberuntungan aja tidak terjadi. Ini cuma keberuntungan. Jadi keberuntungannya adalah apa? Ketika kita menangkap pelaku itu pasti ada duitnya. Itu keberuntungan. Iya, itu ada. Kalau sudah menangkap pelaku nggak ada duitnya, itu apes juga, pasang badan, selesai. Atau pelaku nggak ketangkap, ya kan selesai itu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau jadi korban investasi bodong itu kata kuncinya itu harus cepat tanggap. Iya, cepat. Ya, karena kan semakin cepat ketangkap kan pelaku itu kan belum sempat untuk menghilangkan barang bukti, uang semua. Iya. Kalau sudah lama berlalu ditahan-tahan, wah udah hilang kemana-mana tuh. Karena kadang-kadang intinya gini ya, yang perlu kita lihat kan adalah dalam proses pencairan dana korban ini banyak terjadi potensi-potensi penggelapan. Iya. Mulai dari jaksanya yang mempersulit, kadang-kadang ada data-data korban yang dimanipulasi juga itu ada, diindikasikan ada korban-korban fiktif diselip-selipkan, itu bisa terjadi seperti itu. Dan kemudian deal-dealan. Jadi kalau dari POV, kalau saya sebagai lawyer Okta ya, Pak Okta ya, misalnya saya POV-nya kan, kita ini kan serba salah gitu kan. Satu sisi ratusan member kapan cair gitu kan. Sisi lain ya lu kalau nggak ngikutin aturan gua ya nggak cair. Nah itu kan dilematis. Karena kan kalau saya yakin sih ya Pak Okta itu kan juga seorang lawyer. Kan nggak mungkin nggak tahu kalau hal ini melanggar hukum gitu loh. Itu kan artinya kan kenapa sampai terjadi hal yang seperti ini? Ya itu kan memang bagaimanapun di dalam kasus-kasus yang lain kan juga pengacara itu kan enaknya dapat sukses fee, nggak enaknya ya dapat beginian. Dapat beginian itu udah resiko sebagai seorang lawyer sih ya. Iya, dan ini juga bukan hanya kasus robot trading Fahrenheit ini, karena juga yang mengadu saya adalah Net 89 di mana katanya di case 89 ini di paguyuban ini katanya mau restoratif justice tapi dipersulit katanya. Nah, ini juga lucu juga ya di kasus mau RJ, robot Net 89 ini antara perwakilan korban dan perwakilan pelaku. Ini sudah sepakat untuk restoratif justice, damai. Uang dikembalikan sekian. Kan sudah ada aset-aset yang disita, udah itu dibagikan ke korban, korbannya bilang mau gitu. Nah, tapi ternyata kan dari pihak Barreskrim juga nggak berani ya, antara nggak berani atau nggak mau nggak tahu ya kan. Nah, kenapa mereka itu mau restoratif justice? Karena mereka tahu nanti kalau ini di P21 di kejaksaan, persidangan nanti lama itu satu persidangan lama harus persidangan, kemudian banding, kasasi, uang terus keluar, duitnya keluar susah lagi karena berdasarkan dari pengalaman kita yang di kayak robot trading Net 89, DNA Pro, ATG, apa segala, mau duit cepat, kayak Fahrenheit, resikonya kayak begini. Jadi pihak paguyuban itu sebenarnya maju kena, mundur kena. Jadi enak dong kalau gitu pelaku-pelaku kejahatan robot trading ini kalau emang semua paguyuban minta udah RJ aja damai. Dia nggak menjalani hukuman, damai, kelar, dicabut tuntutan gitu kan? Karena saking putus atasannya terhadap hukum negara ini. Iya gitu korban. Karena kan gini ya, bisa jadi. Kejahatan investasi bodong ini adalah kejahatan yang paling rumit. Iya, rumit pembuktiannya, rumit. Korbannya banyak, pelakunya banyak. Iya. Itu paling rumit. Pengembalian uang juga pasti rumit, ya kan? Rumit itu. Nanti ada yang dapat, ada yang enggak. Salah dikit masuk kayak kasus Pak Okta ini kan sebenarnya kan dia kan kayak salah prosedural. Iya. Salah dikit, ada cacat dikit, ada yang lapor, jadi kebongkar yang seperti ini. Jadi menurut Mas Troy, kira-kira kasus-kasus robot trading ini harus seperti apa nih? Jadi hukumnya apa, emang lebih baik RJ gitu kan? Ya kalau bisa RJ ya RJ. Ya kalau emang uangnya masih ada kita sekarang berbicara yang sudah terjadi ya kan. Jadi ya saya mohon pihak kejaksaan untuk atensi untuk mempercepat gitu loh. Karena kan saya yakin apalagi jaksanya Pak Burhanuddin kan tegas tuh kan, kalau dibilang tolong dipercepat ya pasti dipercepat. Nah, cuman kan kalau diperlambat itu kan karena ya dia tuh berusaha mencari cara juga karena kan lumayan ini kan ada duit ini kan. Ada celah ya. Ada celah. Kalau gitu emang kan. ada oknum ya. Jadi semoga ketika kasus ini terbongkar, jaksa-jaksa lain juga belajar gitu loh. Oke, dan mungkin juga dari kejaksaan juga diminta untuk mengawasi dan mengamati ya. Ya jaksa-jaksanya menangani kasus-kasus robot trading. Kalau memang dirasa ada yang bagaimana bisa diganti mungkin jaksanya gitu ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan segala macam, dan kita percaya kejaksaan ini pasti
akan melakukan yang terbaik untuk penegakan hukum di Indonesia ya kan. Semoga. Apalagi kan sebenarnya kan proses kejaksaan kan luar biasa tuh. Wah, luar biasa ya, itu. mengungkap kasus-kasus korupsi besar-besaran tuh bukan dari KPK, justru malah dari kejaksaan, ya kan. Nah, jadi jangan dinodai oleh oknum cuma 1-2 orang doang gitu kan ya. Tapi ini juga belum tentu terbukti kan. Ini bukan kata versi. Ya, makanya kan nanti untuk pembuktian kan di persidangan akan dibuka. Tapi yang jelas jaksanya kan ini udah ditangkap dan terbukti nilep. Ya, karena gini, karena kan begini, kenapa saya bisa membela lawyer Okta ya? Karena dari kasus robot trading Fahrenheit yang disita itu kan hartanya jaksa. Iya, bukan hartanya sih. Bukan Pak Okta nggak ada yang disita apa-apa gitu kan. Lawyer nggak ada yang disita ya masuk kurungan aja kan. Artinya kalau misalnya terbukti untuk menikmatin uang, harusnya kan hartanya juga disita juga kan. Nah, kenapa yang disita itu kan uang dari jaksanya, hartanya jaksa. Nah, itu kan menjadi sebuah petunjuk gitu loh. Masa kemudian yang menginisiasi ya kan, yang ngerayu jaksa dia nggak disita. Justru yang dirayu malah disita. Nah kan, ini secara logika hukumnya kan sudah kelihatan. Iya, dan juga nanti bisa dibuktikan juga kalau emang ada dari pembicaraan di telepon tuh pasti kan semua diekstraksi dua-duanya nih ya. Karena kemarin ketika saya berbicara dengan penasihat hukum ya, dia ingin semua nanti pembuktiannya di sidang aja. Karena kan kalau sekarang dibuktikan dibongkar di uyak-uyak ini takutnya di counter nanti. Oh, nanti udah siap. Nih jadi ini bisa jadi di counter nih kalau udah keluar di sini. Ya kan ini kan versi saya kan. Oh iya. Versi saya. Nah, oke, dan kita harapkan bahwa kejaksaan juga bisa tegak lurus walaupun ini melibatkan oknum jaksanya. Saya pikir kalau memang bersalah ya katakanlah itu bersalah ya. Insya Allah harusnya begitu ya. Cepat diselesaikan. Kasihan. Iya. Karena banyak korban investasi bodong ini orang nggak sadar tuh membunuh orang secara tidak langsung. Iya, sekarang apalagi ada kasus yang kemarin banyak orang-orang yang stres, orang segala macam. Iya. Termasuk ada juga bukan investasi, termasuk investasi bodong ya, itu yang dana talangan. Oh iya, yang Ken Sandi. Maybank. Ya sama. Ya, itu nanti mungkin kita bahas berikutnya ya. Boleh kita bahas. Ada yang meninggal karena dia ditipu 30 miliar dengan dana talangan dari oknum Maybank ya. Oknum Maybank ya. Oke, dan kita akan bahas berikutnya ya. Siap. Oke, dan buat korban-korban robot trading lainnya ya harap bersabar. Kita kawal terus nih, padahal kasus sudah kita omongin dari 2 tahun yang lalu ya. Sudah. Tapi sekarang udah ada titik terang, ada babak baru, tapi memang ternyata menimbulkan masalah baru. Ya, tapi mudah-mudahan setelah ini masalahnya cepat selesai. Ya, dan juga pelajarannya, jangan lagi mudah tergiur oleh intinya gini loh, kalau ada investasi yang mencurigakan, lebih baik dihindari daripada dicobai. Iya, apalagi dengan suatu hal yang ibaratnya tawaran-tawaran keuntungan dalam waktu cepat kilat nggak ada di dunia ini. Udah nggak ada. Ya nggak ada, udah bohong. Udah yang pasti untung cepat, nggak masuk akal keuntungannya, itu pasti nipu ya. Bener nggak? Ya kebanyakan begitu ya. Udah. Ya nggak ada instan di dunia. Kadang-kadang kita itu bahas sampai bosen. Iya benar, kita udah edukasi, tetap ada korban lagi. Itu kan. Termasuk scammer juga banyak. Scammer tuh banyak itu kan. Oke, Mas Roy, terima kasih tetap sama-sama mengedukasi. Siap. Ya, kasus-kasus seperti ini biar orang tersadar semua ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.